Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali di channelnya Buriana ya. Materi kali ini adalah array 2 dimensi. Ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin. Array ada 3 ya. Array 1 dimensi, array 2 dimensi, array 3 dimensi atau multidimensi. Yang array 1 dimensi sudah kita bahas beserta contoh programnya. Untuk kali ini kita bahas array 2 dimensi beserta contoh programnya. Array adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data sama, ya. Atau array juga dapat disebut sebagai kumpulan dari nilai-nilai data bertipe sama dalam urutan tertentu yang memakai sebuah nama yang sama. Setiap data tersebut menempati lokasi atau alamat memori yang berbeda-beda. Dan selanjutnya disebut dengan elemen array. Elemen array sendiri dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Namun penting sekali untuk diingat bahwa dalam C++ indeks array selalu dimulai dari angka 0 ya, bukan angka 1. Array 2 dimensi adalah array yang terdiri dari n buah baris dan m buah kolom. Atau array 2 dimensi juga biasa disebut sebagai array yang mempunyai 2 subscript. Subscript atau indeks ya, yaitu baris dan kolom. Bentuknya dapat anak-anak bayangkan seperti matriks atau tabel ya, di mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom ya. Ini jadi kalau ada kata-kata indeks atau subscript tidak usah bingung, indeks atau subscript itu sama alamat elemen array ya. Berikut gambar yang dapat mengilustrasikan sebuah array 2 dimensi. Jadi tipe datanya int, nama variabelnya A, 3 itu adalah barisnya, 4 itu kolomnya. Nah kalau dirupakan gambar itu seperti ini. Ini ada ralat sedikit ya, mohon maaf. Kolom dimulainya kan dari 0, 1, 2, yang terakhir 4 ini adalah 3 ya. Kemudian baris juga gitu. Barisnya 3 itu dimulai dari 0, jadi 0, 1, 2. Jadi kalau barisnya A ya, A, barisnya 0, kolomnya 0 itu di sini tempatnya. Kemudian A, barisnya 0, kolomnya 1. Kemudian A, barisnya 0, kolomnya 2. A, barisnya 0, kolomnya 3. Sampai yang terakhir adalah A, barisnya 2, kolomnya 3. Jadi ada 15 tempat ini ya, 15 elemen yang bisa nanti untuk kita meletakkan data di sini. Lanjut, pada ilustrasi array 2 dimensi di atas, dimisalkan terdapat sebuah array 2 dimensi dengan nama A, variabelnya namanya A. Memiliki jumlah elemen baris sebanyak 3 dan jumlah elemen kolom sebanyak 4. Bentuk atau cara pendeklarasian array 2 dimensi itu seperti apa? Untuk mendeklarasikan sebuah array 2 dimensi dalam C++, anak-anak harus menggunakan tanda kurung kotak ya. Kurung kotak, sepasang kurung kotak, bracket. Adapun bentuk umum dari pendeklarasian array 2 dimensi adalah sebagai berikut. Tipe data, spasi, nama variabel, kemudian kurung kotak yang pertama itu adalah baris ya, kurung kotak elemen kedua itu kolom, kemudian titik koma.
sistematika penulisannya seperti itu ya. Nah, ini misalnya integer nama variabelnya lari, barisnya 3, kolomnya 5. Nah, pada deklarasi itu kita isikan angkanya ya. 3 kolom itu ada 3 pasang kurung kurawal ya. Pada sepasang kurung kurawal pertama itu ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian koma, kurung kurawal lagi, kurung kurawal buka 6, 7, 8, 9, 10, kurung kurawal tutup, kemudian koma, kurung kurawal buka, kita isikan angka 11, 12, 13, 14, 15, kurung kurawal tutup. Nah, di dalam kurung itu tadi masih ditutup dengan sepasang kurung kurawal, baru dikasih titik koma. Ya. Nah, itu kalau diterjemahkan ke dalam tabel itu bentuknya seperti ini. Pada baris 0 kolom 0 ada angka 1, baris 0 kolom 1 ada angka 2, baris 0 kolom 2 ada angka 3, dan seterusnya sampai baris kedua kolom keempat ada angka 15. Ya. Jadi terjemahan dari deklarasi integer lari 3 baris dan 5 kolom yang mana isinya adalah angka 1 sampai 15. Kalau diletakkan di dalam kotak itu bentuknya seperti ini. Oke, paham ya? Lanjut ya. Cara mengaksesnya gimana? Seandainya kita itu ingin mengakses angka 8. Angka 8 itu ada di posisi mana? Angka 8 itu ada di baris ke-1, kolom kedua. Nah, nulisnya seperti apa? Nulisnya seperti ini. Data sama dengan lari, baris ke-1, kolom kedua, titik koma ya. Yang bawah sendiri ini ya. Nah, ini penulisan alamat nilai angka 8 tadi. Jadi masing-masing angka itu mempunyai alamat ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh programnya ya. Kalau dieksekusi itu seperti apa? Include iostream sama include conio, kemudian in main, kemudian kurung kurawal buka. Nah, garis miring 2 ini adalah keterangan ya, diulang-ulang biar ingat. Deklarasi dan inisialisasi array 2 dimensi. Ini maksudnya program ini adalah deklarasi dan inisialisasi array 2 dimensi. Di dalam program ini jumlah elemen barisnya ada 3. Di dalam program ini jumlah elemen kolomnya ada 2. Nah, deklarasinya adalah in metrik contoh. Matrik contoh itu nama variabelnya ya, barisnya 3, kolomnya 2. Nah, sama dengan kurung kurawal, sepasang kurung kurawal, kemudian ada 3 pasang kurung kurawal, masing-masing ada angkanya 1, 2, kemudian koma, 3, 4, koma, 5, 6 ya, diakhiri dengan titik koma. Itu pendeklarasian variabelnya. Kemudian indeks perulangannya in ij, i-nya itu baris ya, j-nya itu kolom ya. Kemudian cout, nah garis 2 ini hanya untuk hiasan. Cout lagi, tampilkan matrik ordo 3 kali 2. Cout lagi, kasih garis lagi. Kemudian ada keterangannya menampilkan matrik contoh. Cout menampilkan matrik contoh. Nah, ada perulangan di sini. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari 3, i dinaikkan kurung kurawal for. J sama dengan 0, J lebih kecil dari 2, J dinaikkan. Kemudian ada kurung kurawal lagi.
Cout matriks contoh IJ. Ini menampilkan ya, menampilkan matriks contoh IJ tadi ya. Kemudian, kurung kurawal tutup, cout ENDL. ENDL atau /n itu enter ya. Jadi harus kalau kita menghendaki ingin ada enternya, kita tambahkan cout ENDL ya. Kemudian kurung kurawal tutup, ditambah lagi 1 kurung kurawal tutup. Jadi ini kalau kurung kurawal itu selalu berpasangan. Kalau kita lihat di atas tadi ada berapa kurung kurawal buka, di bawah itu kita tutup dengan kurung kurawal tutup sebanyak kurung kurawal buka tadi. Kalau di dalam aplikasi seperti apa? Seperti ini ya. Program yang tadi saya pindah ke sini. Nah ini ya, tampil matriks ordo 3x2. Menampilkan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 3 baris 2 kolom, angkanya adalah 1 sampai 6. Ini angkanya sudah ada di dalam program, jadi tidak diminta untuk diinputkan lewat keyboard. Nanti kalau kita pengen menginputkan juga bisa, kita buat program yang berbeda. Nah, ini adalah penjelasan dan contoh program metrik 2 dimensi ya anak-anak. Silahkan kalian kembangkan buat program sendiri dengan data yang berbeda ya. Nanti di run hasilnya seperti apa, bisa dikirimkan ke Bu Riana. Dan apabila kalian ada kesulitan boleh bertanya. Mudah-mudahan jelas ya. Selamat mencoba, semoga bisa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.